Iya, sekarang saya sudah terhubung dengan Ibu Sandra. Mantap. Halo Ibu, bisa Halo, halo. sehat Bu? Dengar, dengar. Sehat. Bentar saya Iya, matiin WhatsApp dulu biar nggak tungtang-ting. boleh. Bentar. Oke. Gimana Bu, Ya. hari ini kegiatannya Bu? Wah, lumayan. Lumayan macem-macem. Tadi baru selesai ada session ya Bu ya? Baru selesai jam 3 tadi ya? Iya, jadi saya certified brain gym instructor juga. Jadi Oh, kadang-kadang ada ya ngebantu-bantu ya. inilah membuat seseorang merasa lebih nyaman pada dirinya. Nah, jadi gini Bu, sebenarnya mungkin buat teman-teman di luar sana yang mungkin kenapa tiba-tiba saya menghubungi Ibu nih, si Ibu Sandra Talogo nih, ada apa nih kira-kira gitu kan. Nah, jadi itu berawal dari saya tuh memang pengguna Instagram yang cukup aktif, Bu. Jadi saya Oke. coba searching-searching di explore saya gitu ya di Instagram saya, kok tiba-tiba ada satu posting yang ada ini nih, ada lelangnya lelang berantai, maksudnya apa ya lelang berantai gitu kan. Dari situ saya coba, istilahnya coba kepo-kepoin nih Bu, dari Instagram, namanya kan Sinergi Mahakarya tuh postingannya. Nah, dari Betul. situ saya coba penelusurin lebih jauh nih ada apa sih, ternyata baru tahu nih Sinergi Mahakarya itu adalah wadah yang digagas oleh Spektrum Sinergi, di mana setelah saya coba cari tahu lagi, ternyata Ibu Sandra Talogo nih yang penggagasnya ceritanya. Wah, keren nih. Maksudnya di situ ada nama Ibu Sandra Talogo. Nah, disitulah saya mulai cari tahu nih. Akhirnya saya dapat nomor Ibu. Kita bisa ngobrol via Zoom. Sebenarnya saya adalah orang yang cukup aware terhadap bidang sosial, Ibu ya. Artinya sosial dalam artian Oke. bidang-bidang kayak ini ada pemberdayaan masyarakat, terus kayak ada, apalagi di tengah wabah COVID-19 ini nih Bu, kayaknya tuh udah saatnya kita saling bahu-membahunya tuh harusnya lebih kenceng di saat sekarang sebenarnya. Betul ya Bu ya? Nah di sini tuh Betul banget. ada namanya lelang berantai, ini banyak nih kayak ada Jenggala, Tasbih, terus kayak ada apa sih, Pesona Nusantara, ada nama-namanya Bu ya, Rias Iya, iya. Berkilau. Nah, sebelum sampai di sini, saya pengen nanya dulu, sebenarnya Ibu itu menggagas spektrum sinergi ya, berarti ya. Apa sih Bu spektrum Spektrum sinergi? sinergi. Boleh jelasin nggak sih spektrum sinergi itu apa ya? Oke. Jadi sebenarnya secara simpelnya spektrum Hmm, sinergi itu suatu gagasan yang berupaya membuat suatu wadah. Ya, oke. wadah apa? Wadah bagi anak-anak, Hmm, remaja dan dewasa berkebutuhan khusus yang hmm, sudah melalui jenjang pendidikan. Jadi begini, oke. pada kenyataannya kan manusia itu secara usia berkembang terus. Hmm, Yang anak-anak akan menjadi remaja, yang yep, remaja akan menjadi dewasa, ya. dewasanya juga nanti akhirnya menjadi tua dan sebagainya. Hmm, Nah, saat ini kan yang banyak untuk istilahnya berkebutuhan khusus adalah istilah anak berkebutuhan khusus dan oke. sekolah lah, sekolah khusus untuk anak-anak berkebutuhan Oh, khusus. oke, oke, Nah, oke. kebetulan saya adalah salah satu dari founder Sekolah Khusus Spektrum. Jadi kami Hmm, bertiga, di mana kami mendirikan sekolah ini di tahun 2001 ya, hmm, 2001 itu. hmm, Ketika itu memang secara pendidikan untuk khusus masih belum sebanyak sekarang ya. Jadi hmm, kebutuhannya tuh tinggi banget. Jadi orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus saat itu mereka ke treatment center yang kebetulan teman saya sudah membuka treatment center ini hmm, duluan. Mereka selalu bertanya, terus anak saya gimana dong, sekolahnya di mana? Di sekolah umum ya mereka mencoba lah ya ketika itu, tapi ya seringkali akhirnya dibully dan akhirnya oh, ya oke. nggak bisa terus di sekolah itu. Banyak banget deh kasus Hmm, seperti hmm, itu hmm, dan akhirnya kita memikirkan untuk ya udah deh buat aja satu sekolah khusus yang terutama untuk anak-anak autism sih, lebih banyak ke situ. oke. Jadi di sini berkebutuhan khususnya bukan secara fisik tetapi yang lebih banyak secara mental ya, bisa kita Hmm, hmm, bilang demikian. hmm, Nah, dengan berjalannya usia anak ini kan makin besar, betul. usia makin tumbuh. Habis Ya. SD ada SMP, habis SMP Hmm, ada SMA, habis SMA mau ke universitas, tanda hmm, tanya. Mungkin satu dua anak sih, mungkin ada yang bisa ya sampai hmm, masuk diterima di universitas.
Nah, kalau kita lihat dari persentasenya kan nggak semua bisa sampai ke sana karena banyak sekali tuntutan akademiknya. Mungkin nantinya kalau udah lebih banyak vocational training, itu kesempatan akan lebih luas. Nah, di sini juga kita melihat ada beberapa anak yang udah remaja, yang usianya memang udah 20, 30 itu, mereka membutuhkan wadah kelanjutan dari sekolah ini tuh apa. Jadi sebenarnya singkatnya adalah demikian. Makin banyak anak yang menjadi remaja, yang menjadi dewasa, terus gimana mereka? Mau diapakan? Kesempatannya bagaimana untuk mereka? Padahal dari pendidikan itu, dari treatment yang dilakukan oleh orang tua dan para pendidik ini, potensinya adalah luar biasa. Ada yang jago nyanyi, ada yang jago melukis, bahkan yang kaitannya dengan lelang berantai ini adalah ada anak-anak yang sangat asik bisa melakukan keterampilan meronce. Meronce itu tuh masukin ini loh, ini saya buat contohnya, meronce itu kayak gini. Saya aja belum tentu bisa, Bu. Kalau saya nggak sabar, masukin gitu, sebentar aja saya nggak sabar gitu. Jadi kan meronce itu hanya simple banget. Jadi ada benang, ada manik, dimasukin gini. Nah, itu bisa menjadi karya yang macam-macam sekali dengan jenis keterampilan yang sangat sederhana ini. Jadi saya berpikir ketika itu, gimana kalau, masa sih dengan sesuatu yang sederhana ini kita nggak bisa membuat sesuatu yang bermakna untuk banyak orang. Itu awal muasalnya sih dari situ. Nah, makanya saya sebenarnya agak dari awal pada saat melihat postingan itu tuh Bu ya di Instagram Sinergi Mahakarya, kok di bio di Instagramnya ada artis berkebutuhan khusus gitu kan. Nah, dari situ saya curiga, jangan-jangan ini yang buat sama teman-teman yang tanda kutip berkebutuhan khusus. Ternyata benar ya Bu ya? Benar. Ini cantik-cantik banget ini Bu, kayak ada, mungkin bisa dilihat aja teman-temannya Instagramnya Sinergi Mahakarya. Bisa langsung dilihat. Iya, cantik-cantik emang. Nah, sekarang Bu, sebelum kita masuk ke itu Bu, sebelum kita masuk ke meronce-ronce dan lelang berantai, nanti saya penasaran banget ini, lelang berantai itu apa. Tapi saya pengen tahu dulu, sebenarnya dari dulu Ibu melakukan apa istilahnya, kegiatan, bisa dikatakan kegiatan sosial ya Bu ya, kayak begini tuh. Itu Ibu dari awal memang tidak berpikiran untuk mendapatkan, tanda kutip, keuntungan di situ kan, benar-benar memang real dari hati Ibu yang secara prihatin, ini mau dikemanakan ini anak-anak ini atau teman-teman kita ini gitu loh. Gitu kan sebenarnya? Ya, jadi gini, kalau saya kan mengikuti perkembangan juga nih. Memang kita kan di dunia sosial ya. Dunia sosial ini, nah sekarang yang sangat trending juga ada yang namanya sociopreneur. Artinya sosial itu tidak semata-mata bahwa akhirnya kita perlu sacrifice sebagaimana kondisi kita, tetapi sociopreneur itu adalah sesuatu yang kita kembangkan sehingga memberikan makna sosial bagi masyarakat luas. Jadi lebih ke visi misinya gitu. Karena kalau dalam dunia usaha tanpa keuntungan itu juga gimana kita mau running. Ya, jadinya seperti itu ya, Bu. Ya kan? Nah, tetapi keuntungannya ini dipakai untuk apa? Mungkin itu yang berbeda antara yang murni enterprise atau entrepreneur itu atau yang sociopreneur ini tetap ya perlu ada perputaran income dan sebagainya sehingga gagasan ini bisa semakin luas. Cita-citanya sih sebenarnya cita-cita ya, boleh ya kita punya cita-cita yang jauh ke depan. Itu adalah wadah ini bukan hanya untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah spektrum. Justru wadah ini adalah satu wadah yang bisa menggait artis-artis, ya, artis-artis. Kenapa artis? Kalau saya lihat kan artis itu punya potensi. Anak-anak ini punya potensi. Yang mereka bisa jadi artis. Artis ya, Bu, ya? Itu apa sih artinya? Gitu. Kan alamnya kan ada ya. Betul. Alamnya ada, tapi memang dia perlu bersinergi. Kalau sendiri, ya mungkin juga, ya namanya juga kita hidup kan saling membantu, saling mengisi.
Ya. Jadi cita-citanya ini bisa juga untuk siapapun juga, anak remaja atau lebih ke arah remaja dan dewasa berkebutuhan khusus Ya. yang punya potensi tapi nggak tahu mau ngapain. Oke. Gitu. Nah, Kan pada kenyataannya di sekolah kami ini kami udah punya kelas sampai kelas 16. wow. Kenapa? Anak yang sudah lulus kembali lagi ke kita karena mereka membutuhkan wadah. Oke. Nah, ini kan wadah edukasi dengan wadah sesuatu yang after edukasi, walaupun edukasi akan terus beriringan, itu yang gagasan ini sebenarnya mengupayakan ke arah demikian. Gitu. Nah, bicara soal wadah nih, tadi Ibu juga bicara mengenai ada 16 kelas ya, dan Bukan alumni-alumni 16 juga. kelas. Bukan 16 kelas, tapi jenjangnya sampai, kan biasanya kita kelas sampai 12. Oke, oh ini sampai, Kalau karena SMA, alumni-alumninya datang lagi gitu ya. jadi kita nanti kelas 17, kelas 18, kelas 19, jadi Nah, ya mau sampai kelas berapa gitu kan. artinya Karena nih, secara Diknas kan nggak ada. ya, bicara soal Sorry. wadah yang sudah Ibu tampung, artinya Ibu selama ini ada respon dari pemerintah nggak sih, Bu? Pemerintah setempat atau mungkin apa gitu, Bu? Semacam dari dinas pendidikan atau sosial gitu? Ada kolaborasi nggak sih, Bu? Karena ini memang tugasnya pemerintah sebenarnya kan? Ya, barengan sih kalau saya bilang ya semua menjadi stakeholder-nya ya, baik pemerintah maupun swasta, saya melihat kekuatan yang luas kalau kita bersinergi. Nah, kalau dari dinas pendidikan sendiri itu kalau kepada sekolah ya, kepada sekolah kami itu memang ada bantuan, ada istilahnya dana bantuan operasional sekolah, ada BOS, ada beasiswa, itu memang kita dapatkan. Kalau secara keseluruhan yang saya perhatikan juga perkembangan dengan difabel, semakin banyaknya peluang atau semakin diperhatikannya fasilitas difabel, misalnya DKI kan ini banget, concern banget kan. Kalau kita lihat di parkiran gitu ya, kan sekarang udah ada fasilitas umumnya mulai diperhatikan ya, itu bagus banget. Nah, memang satu hal ini difabel, disabilitas itu kan luas. Yang sekarang puji syukur sudah mendapat perhatian lebih adalah yang memiliki mungkin bisa kita bilang gangguannya lebih ke arah fisik. Dan juga bahwa perusahaan itu diharuskan untuk memberi kesempatan pekerjaan bagi mereka, itu juga sudah mulai ada dari ILO juga, itu udah berkembang ke arah sana. Nah, di sisi lain pada kenyataannya ada sekelompok anak remaja dewasa yang mungkin akan sulit bekerja di bank atau bekerja di perusahaan atau apa, mau kemana mereka bekerja. Dan di sini saya berpikir bahwa ya kita mesti meng-create. Ya saya berharap sih kalau pemerintah memang nantinya mungkin sesudah yang difabel ini udah lebih terperhatikan, ya mudah-mudahan yang bagian ini juga akan diperhatikan secara mendapat perhatian gitu. Iya. Nah, gitu sekarang kita bicara soal yang tadi Bu, yang saya lihat nih di Instagram nih. Oke, sekarang saya udah mengerti nih sebenarnya latar belakang Ibu membuat spektrum sinergi itu apa. Nah, ini pasti akan berkaitan dong dengan sinergi mahakarya. Nah, apa sih Bu sebenarnya yang melatar belakangi Ibu kayak membuat program lah ya, ini bisa dikatakan program sinergi mahakarya ini tuh apa sih Bu? Ya. Jadi ini juga berupa salah satu sinergi ya. Saya beruntung banget saya dapat banyak bantuan. Salah satunya dari timnya Mbak Lola. Jadi H3 itu mereka luar biasa membantu saya secara ini ya, maksudnya atas inisiatif mereka, ide mereka kita brainstorming. Waktu itu ya mungkin saya munculkan dengan kegalauan saya dengan kata-kata ABK, apalagi kalau zaman COVID sekarang ABK itu lebih dikenal dengan anak buah kapal kan, karena kasusnya COVID. Padahal ABK itu anak berkebutuhan khusus. Nah, namun setiap kali saya bicara, saya ketemu dengan banyak orang, saya lontarkan kegalauan saya ini, saya tiba-tiba berpikir, kok saya ngomongnya anak, badannya aja udah mungkin dengan Mas Jagat juga tinggian dia ya.
tinggi banget, tinggi dan lebar. Oh, Maksudnya oke. memang udah bukan anak gitu. Iya, Kenapa iya. kok mereka tetap dibilangi anak? Usia 25, usia 35, anak berkebutuhan khusus. Di situ saya ngerasa, aduh kok nggak cocok. Kalau mau diganti jadi apa ya? RBK ya, Remaja, remaja berkebutuhan khusus atau DBK. Tapi dewasa kan istilah berkebutuhan itu khusus. nggak ada gitu kan. Jadi Istilah banyak itu ya Bu nggak ada. sebutannya. Jadi akhirnya waktu itu brainstorming dan saya kan datang dengan mau menyampaikan bahwa mereka potensial banget loh. Nah, akhirnya muncullah kenapa A-nya bukan artis berkebutuhan khusus. Benar sih menurut Oh, saya oke. gitu. Iya, 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 iya. Jadi dia itu adalah Ya seorang kan? talent ya. Talenta dia Yes, yang dimiliki. Iya, iya, iya. Sama seperti artis. ya, dia punya talent. Nah, mau apapun juga talentnya itu, dan amazing loh. Kapan-kapan kalau datang ke sekolah kami, Pengen Bu, it's pengen banget. really amazing. Atau kalau lihat di spektrum sinergi Instagramnya itu ada beberapa produk lukisan maupun selain yang tasbih ini ya, itu incredible. Saya pun nggak akan bisa. Saya nggak lah, talentnya saya nggak ke situ gitu Dan kan. saya pribadi Tapi they sebagai have. Nah, saya sendiri sebagai netizen, Ibu ya, maaf saya potong. Ketika saya Ya, melihat gitu satu postingan sinergi mahakarya di postingan, saya nggak akan pernah nyadar Bu kalau itu ternyata dibuat oleh teman-teman kita yang memang berkebutuhan khusus. Saya pikir, wah ini bagus banget ini gitu, kayak keren nih manik-maniknya atau apanya itulah kayak bentuk desain perpaduan warna. Ternyata itu dibuat oleh teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Itu keren sih Bu. iya, iya. Dan ya sebenarnya ada yang lebih keren lagi. Wah, apa tuh? Jadi Apa tuh? gini, ada Gimana? lagi yang lebih keren. Prinsipnya gini, saya selalu memegang prinsip bahwa setiap orang itu boleh mempunyai kekuatannya masing-masing. Dalam arti kita nggak usah jagoan dalam segala hal. Yep. Ya. Nah, anak-anak ini jago meronce tadi yang masuk-masukin benang. However, mengikatnya mungkin untuk mereka itu masih satu hal yang sangat sulit. Jadi ada pendamping yang menyelesaikannya. Jadi kayak bahan berjalan begitu. Oke. Ya kan? Ya. Nah, di mana anak-anak ini justru bisa memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk membantu mereka dalam menghasilkan produk. Jadi mereka kan punya produk, tapi ada yang QC-nya lah. QC-nya kan pasti ada gurunya atau siapa yang melakukan QC terhadap produk itu. Dan juga satu lagi dengan lakunya, jadi apabila barang ini laku, otomatis mereka kan harus berproduksi terus. Betul. Nah, kadang-kadang itu kalau produksinya atau kalau pembeliannya tiba-tiba tinggi gitu ya, maksudnya ada yang mau belinya tiba-tiba banyak dan kita lagi barangnya sedikit. Nah, anak-anak kan bisa kita bilang, oke, kamu kerjakan sekian. Nah, kendala mereka salah satunya kan emosinya. Kalau dipaksa juga belum tentu mau. Bagaimana menyikapinya? Jadi kita punya para pendamping, bukan yang mendampingi anak-anak ini ya, tetapi pendamping yang di masyarakat sekitar, di mana mereka bisa membantu ikut mengejar produksi. Jadi, anak-anak berkebutuhan, atau bukan anak-anak ya, artis-artis berkebutuhan khusus ini bisa menciptakan peluang community development. Oh, cool. Keren Bu, keren. Tepuk tangan untuk para artis. Keren. Artisnya yang keren. Dia yang menciptakan lapangan pekerjaan ya Bu ya. Yes. Dan kalau nanti Mas Jagat datang ke sekolah kami, anak-anak ini adalah yang tadinya itu mereka berada di unit yang kita sebut dengan special care unit. Special care unit artinya special care. Secara perilakunya, emosinya, penanganannya harus spesial. Ternyata mereka yang membuka jalan. Mereka yang bisa membuka jalan bagi masyarakat, dan saya yakin mereka juga akan membuka jalan bagi teman-temannya yang mempunyai potensi yang berbeda. Misalnya melukis, menggambar, musik, dan sebagainya gitu. Jadi dimulai justru yang berat, yang lebih sulit, yang membukakan jalan.
Itu Wow. hebatnya mereka. Nah, ini berarti yang dinamakan lelang berantai itu berarti produk-produk yang dihasilkan itu nanti dilelang seperti itu ya? Ya, Nah, bisa betul. dijelaskan sedikit nggak, Bu? Maksudnya kenapa memilih atau lelang berantai gitu dan Kok sebenarnya berantai gitu ya. konsep terus konsep berantai atau konsep kegiatan itu apa sih, Bu? Boleh diceritain, Bu? Ya, boleh. Ya. Jadi lelang berantai ini namanya berantai ya. Kalau berantai Hmm, kan nyambung terus ya, lah, efek ya domino gitu ya, nyambung Bu ya. terus. Efek domino, Ya, ada ya, ya. efek dominonya. Dan kenapa lelang? Juga lelangnya kalau dilihat-lihat kan bukan lelang murni yang mencari siapa yang nilainya paling tinggi, dia Hmm, pemenangnya gitu kan. ya, 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 ya. Kalau memang kita kan sudah mengalokasikan sekian banyak tasbih untuk lelang ini. Jadi kalau yang ikut ngebitnya itu masih cukup barangnya, ya semua akan kita berikan. Kenapa? Itu adalah salah satu bentuk apresiasi yang kita berikan juga kepada para peserta lelang ini yang ikut mengapresiasi. Jadi apresiasi. Both Oh, sides mengapresiasi. jadi feedbacknya Kami langsung ya, Bu ya? mengapresiasi, Ya, ya, ya. karena kami merasa diapresiasi juga kan dengan Oke. adanya yang ngikut. Sebenarnya selain apresiasi adalah mereka akan membantu supaya gagasan ini menjadi lebih tersebar. Oke. Lebih banyak orang yang mengetahui, akan lebih banyak jalan, lebih banyak sinergi yang terbentuk, akan lebih banyak peluang bagi artis-artis berkebutuhan khusus ini. Jadi Gitu. lelang itu konsepnya jadi ketika misalnya nih saya ngebid nih, terus ada teman saya juga Hmm. ngebid, tapi teman Hmm. saya ngebidnya lebih tinggi nilainya daripada saya. Hmm. Bukan teman saya aja yang dapat, saya juga dapat berarti kan? Dengan Dapat. nilai bidding saya gitu gitu. Ya, betul. Wow. Jadi bukan kalau lelang normalnya kan yang nilainya paling tinggi dialah yang dapat barang itu kan. Betul. Nah, kalau Jadi lelang ini bentuk berantai ini adalah jadi bentuk apresiasi dari teman-teman kita yang berkebutuhan khusus itu adalah mengapresiasi karena mereka sudah mengapresiasi kita gitu. Jadi kayak saling mengapresiasi dalam yes, dalam. Oh, oke. betul. Okay. Cool, cool. Sinergi. Jadi Ya, 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 ya. semua ini konsepnya adalah sinergi. Hmm. Karena saya ngelihat ya tadi Anda menanyakan tentang pemerintah, saya Ya. ngelihat pemerintah dan swasta itu mempunyai potensi yang luar biasa. Jadi masyarakat, apalagi Indonesia kan sebenarnya masyarakatnya Hmm. luas banget ya. Secara Ya, 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 ya. populasi juga kan Banyak banget. ya banyak banget gitu Betul, kan. betul, betul. Jadi pasti bisa lah kalau sinergi. Memang kami tidak bisa melakukannya sendiri dan Ya. kami tidak punya kapasitas untuk melakukannya sendiri. However, kalau Mhm. kita bersinergi itu akan saling ngisi. Misalnya kami nggak punya cara, nggak paham tentang Hmm. bisnisnya seharusnya bagaimana sosial bisnisnya, Hmm. kita bisa minta saran orang lain atau mungkin secara desain dan kedepannya kan gagasan ini adalah menggait. Makanya namanya sinergi mahakarya. Mahakarya bisa menjadi mahakarya gabungan artis-artis berkebutuhan khusus dengan Hmm. juga artis-artis atau tokoh masyarakat yang ada di Indonesia. Oke. Nah, masih bicara Gitu. soal sinergi mahakarya nih, Bu. Sebenarnya Hmm. targetnya itu siapa dan targetnya apa sih, Bu, dalam program ini? Oke. Kalau secara target itu awalnya, ini sebenarnya program awal. Hmm. Program awal kita launching. Jadi Spektrum Sinergi itu kan udah berjalan selama 1 tahun. Kebetulan waktu itu saya juga dapat award dari Community Link CIMB Niaga Wow. atas inisiasi ini, ide ini, Wow, dan wow. Keren. muncullah sebenarnya atas binaan. Saya mesti appreciate juga tim Community Link ini yang akhirnya muncullah ide Spektrum Sinergi. Tadinya namanya Tasbih Sinergi, pokoknya ini deh, Macam-macam ya namanya. macem-macem deh. Pokoknya macem-macem deh. Jadi gitu deh ya. Akhirnya Spektrum Sinergi, ya itu kita brainstorm, ya itulah saya selalu bersyukur bahwa ada orang-orang yang ngebantu sehingga bisa terciptanya sesuatu gitu ya. Nah, kemudian Spektrum Sinergi ini melaunchingkan Sinergi Mahakarya itu untuk bisa
meningkatkan awareness-nya secara lebih luas lagi, ya kembali itu dengan menggait atau berkolaborasi dengan berbagai macam pihak. Tujuannya itu, sehingga namanya sinergi mahakarya. Mahakarya yang bisa merupakan karya gabungan, gitu. Oke, nah targetnya itu berarti adalah rata-rata dari kalangan apa, Bu? Kalau boleh tahu. Yang selama ini sudah berjalan mungkin? Kalau target, namanya sekarang awareness ya. Yang orang tua yang mempunyai anak autis juga berada dari segala macam kalangan. Jadi saat ini sebenarnya ya kalangannya siapapun pemerhati terhadap anak berkebutuhan khusus, artis berkebutuhan khusus, ya semakin banyak yang aware ya, semakin banyak berarti yang kita bisa bantu. Targetnya adalah semua kalangan kalau bisa ya, di-grab untuk semua bisa kalangan. Termasuk saya. Iya. Jadi nggak ada, saya sih nggak berpikir bahwa saya targeted ini dan sebagainya. Ide ini naik dulu ya, tentu yang bisa membantu berjalannya hal ini ke depannya adalah kalangan mitra-mitra bisnis ya ke depannya, atau mitra artis, mitra mungkin dari tokoh yang korporasi punya pengaruh korporasi ya, ya bisnis dalam arti korporasi, betul. Ya. Itu ya menjadi, tentu saya dalam bukan hanya melalui sosmed juga saya kontak kalau ada yang kasih kontak, ada yang mengenalkan ya. Saya telepon, saya tanya, ya who knows, ada satu sinergi. Kalau belum juga ya nggak apa-apa, at least kenalan dulu. Mana tahu satu saat. Betul. Simpel itu aja sih. Kegiatan lelang berantai ini sampai kapan sih, Bu? Oke, nah kalau kegiatan ini kita ada 30 produk yang akan dilelang ya sekitar Lebaran ya, Lebaran. Jadi 1 bulan ini. Pas puasa, kita mulai kemarin pas puasa awal, jadi ya sebelum Lebaran ya. Pas sebulan puasa. Kalau aku lihat di postingan Instagram tuh Bu ya, ada berbagai macam produk-produk tuh, kayak apa sih, tasbih, terus ada beberapa produk yang saya juga nggak tahu ini apa ya sebenarnya. Nah, boleh dijelasin nggak sih Bu itu produknya apa aja sih Bu? Dan itu semuanya dijual kah atau gimana? Oke, yang di Instagram. Ini yang di Sinergi Mahakarya ya, betul, yang berbagai nama Mahakarya. itu yang dalam lelang itu. Nah, produk awal kami, produk awal banget itu kebetulan tasbih. Walaupun sekarang anak-anak sudah bisa membuat gelang, kalung. Ada beberapa produk lain dengan teknik sama ya, tekniknya itu meroncek. Jadi kalau ada perlu manik-manik dimasukin ke benang ya, bisa jadi apapun juga kan. Nah, awal muasalnya itu entah kenapa jadinya tasbih. Dan kebetulan memang produk kita saat ini, karena kami ada juga di Shopee, itu yang paling banyak laku terjual adalah tasbih. Gitu. Dan waktu itu pertimbangan awal saya adalah masyarakat Indonesia kan memang mayoritas kan Muslim. Dan awal banget itu juga saya berpikir bahwa yang umroh dan juga yang naik haji itu kan populasinya kan banyak ya tiap tahun. Sehingga kalau diambil persentasenya, masa sih nggak bisa laku tasbihnya gitu. Awalnya sih begitu ya. Jadi yang produk sekarang ini, yang 30 hari ini, karena memang kebetulan bulannya juga bulan puasa, jadi yang kita naikkan memang produk-produk yang semuanya adalah terkait dengan tasbih. Tapi jenisnya macam-macam. Ada yang 33, ada yang 99. Oh, itu tunggu tanggal mainnya ya. Akan muncul berikutnya. Tapi artinya tidak menutup kemungkinan nanti ketika setelah Lebaran ini gitu ya, membuat produk-produk lain gitu ya. Dan itu tidak menutup kemungkinan ya. Enggak, justru sudah. Jadi tahun lalu juga kita bekerja sama dengan beberapa event, misalnya Love Pink. Love Pink itu kan ada, kalau bulan Oktober itu kan mereka ada big event, jadi kita juga yang membuat gelangnya menjadi salah satu merchandise-nya mereka. Waktu coloran-nya si IMB Niaga, mereka juga. Iya. Oh, itu pakai produk itu juga? Itu gelangnya, jadi mereka untuk gift,
Iya. Jadi kan mereka ada sekitar berapa ya 500 pieces atau apa, cukup banyak juga. Jadi untuk gelang, karena kalau tasbih kan kurang cocok untuk eventnya. Jadi kita memang menyesuaikan dengan event-event itu. Contohnya ini misalnya nih. Apa itu, Bu? Nah, ini Oh, kan itu gelang ya? ini gelang. Oh, bagus, Bu. Gelang. Iya, sederhana gini. Ya, lucu. Ada macam-macam. Bagus. Waktu ini juga pas Desember Natalan itu kita pernah buat ini sederhana banget. Ini penanda untuk gelas. Oh. Jadi supaya gelas nggak ketukar kalau orang ada acara gitu kan. Ini gelas rincan. Ini kan gampang banget, tinggal memasukkan manik-manik ini. Jadi produknya sih banyak dan tidak tertutup kemungkinan untuk kita meng-create new product. Nah, itu juga Sinergi Mahakarya. Harapan ke depannya adalah ada para artis maupun seniman-seniman yang mau join ya? Desainer atau apa yang mau join dan yang mau membantu untuk kreasi kayak gimana sih yang bakal laku dijual. Nah, kita tinggal melatih anak-anaknya untuk bisa melakukan itu. Iya. Oke, berarti nih di Instagram itu yang masing-masing produknya itu ada beberapa jumlah stok, misalnya kayak tadi tasbih dan lain-lain, berarti itu proses lelangnya adalah kita bukan berarti yang menawar tertinggi yang bisa dapat ya, tapi semua yang menawar itu bisa mendapatkan sesuai dengan harga biddingan masing-masing gitu ya, Bu ya? Biar saya nggak salah. Ya, selama yang ngebid itu jumlahnya di dalam stok yang kita pasang di situ. Oke. Jadi misalnya stoknya 45, tiba-tiba yang ngebid tuh ada 50. Berarti yang dapat 45. 45 terbesar ya, gitu ya. 45 terbesar, betul. Jadi proses lelang yang ngelihat besar-besarnya itu kalau melebihi dari stok yang ada. Gitu. Oke. Nah, mungkin tadi udah sedikit disinggung tuh, Bu, next agenda selain nanti nih setelah lelang berantai. Kedepannya tuh kalau boleh tahu bocorannya dikit, Bu, programnya ada apa aja, Bu ya, kalau boleh tahu. Ya, jadi kita sih rencananya ya mohon doanya juga ya, mohon doanya banget. Tiap tahun itu inginnya adalah setidaknya ada 4 tema. Jadi 4 tema yang dikeluarkan gitu kan. Nah, tema yang kali ini kan terkait dengan bulan puasa, dengan Ramadan. Jadi bulan baik, bulan berbagi, lelang berantai gitu. Nah, event yang berikutnya yang dekat yang di depan mata itu adalah bulan Agustus kan, hari kemerdekaan kita. Wow. Nah, kita berencana juga akan ada tema ke situ, kemudian akan ada 1 atau 2 tema lagi di akhir tahun. Jadi ada yang sifatnya tematik, ada juga yang sifatnya kita tetap berproduksi terus gitu loh. Karena kan Shopee kita jalan terus juga. Wow, mantap. Online shop-nya. Ya walaupun ya penjualannya ya kadang lumayan, kadang ya namanya juga ada jualan, up and Bu. down-nya namanya jualan kan. Betul. Ya. Nah ini kan kita sebenarnya saya testing the market juga, kita lihat ini gimana sih kalau orang nggak mengetahui kita, walaupun kalau baca kan ada penjelasan lah di Shopee-nya kan, tapi tanpa penjelasan itu saya pengen tahu nih orang tertarik nggak? Kalau dia tertarik berarti kan bukan 2 hal sih orang bisa tertarik, karena ceritanya, karena produknya. Jadi kita sebenarnya mengejar kedua hal ini, cerita di baliknya juga, plus produknya tuh bukan yang saya nggak mau produknya ya udah deh kasihan ya, udah deh beli aja. Itu juga nggak akan, gagasan ini nggak akan berkelanjutan kalau kita mindset-nya demikian. Itu pandangan saya ya. Jadi kita memang pengen Cuman pandangan saya nih, saya makanya cerita dari awal ketika saya sebagai netizen nih, Bu ya, saya sebelumnya tidak tahu Ibu Sandra Talogo, tidak tahu spektrum sinergi, tidak tahu yang namanya Sinergi Mahakarya. Saya cuma berdasarkan explore aja, Bu, explore di Instagram. Ketika saya melihat produknya, kok produknya
bagus ya, ini apa ya gitu kan. Terus saya ngeliat Oh, captionnya lelang iya, berantai. iya, Saya iya. makin penasaran dong. Ketika pas saya cari tahu, dengar ceritanya, jauh lebih tertarik. Jadi artinya dari sisi produknya aja menurut saya, dari sisi produknya aja udah menarik. Terus dilihat dari cerita di belakangnya, wow. Semoga mungkin orang-orang yang concern kayak saya gitu ya di bidang sosial, harusnya Benar-benar. sih ini menarik banget Bu, gitu loh. Menurut saya ya, karena saya orang yang langsung Terima kasih. istilahnya saya orang yang baru lihat gitu, ini apa ya, kok menarik gitu ya, gitu. Gitu sih Bu Iya, iya. sebenarnya. Ya, Ya. mudah-mudahan karena ya kembali ini gagasan kita kita apa ya luncurkan ya dengan harapan awareness semakin tinggi dan Betul. makin banyak yang mau ikut Join ya. nimbrung, Ya. ikut mikirin itu. Karena banyak banget sih angle yang mesti dipikirkan. Ya, ya. Tapi Nah, ya kita jalan aja pelan-pelan tapi ya amin. Satu yang pertanyaan terakhir pasti nih Bu. aja. Satu pertanyaan Ya. terakhir. Ibu bisa kasih tips ke saya juga nggak Bu? Gimana sih sebenarnya cara mendidik artis atau individu yang memang mempunyai kebutuhan khusus treatmentnya itu yang tadi Ibu bilang itu gimana sih Bu cara ngedidiknya Bu? Bisa ini nggak sharing ke kita Bu? Cara mendidik. Kalau itu mungkin guru-guru saya ya yang jagoannya ya. However satu hal yang kalau saya juga suka melakukan assessment ya untuk anak-anak ini konsistensi dalam pola asuh itu Oke. adalah kata kuncinya. Konsistensi ini dalam arti ketika di sekolah diajarkannya demikian, ya di rumah juga lakukan konsisten. Ketika di terapinya juga diajarkan demikian, dia dilakukan secara konsisten. Jadi kerjasama dan sinergi antara berbagai pihak yang mendidik anak ini ya mesti kompak. Jadi Bukan nggak boleh hanya untuk beda-beda ya? anak special needs sih, sebenarnya untuk Semua anak juga harus gitu ya Bu ya, konsisten ya? konsisten ya, tapi itu ini banget sih konsistensi dan kompak itu kali ya, kompak sesama pendidik, kompak dalam pola asuhnya. Dan harus sabar nggak sih Gitu. Bu kayaknya Bu kelihatannya? Sabar lebih maksudnya Mesti ekstra sabar sabar. ya, mesti sabar pasti ya, apalagi orang tua. Sebenarnya saya juga membawa mimpi orang tua ya, orang tua yang mereka berpikir bagaimana sih anak saya nanti masa depannya dan sebagainya. Kalau ditanya soal kesabaran dan sebagainya ya itu luar biasa. Saya salut sekali dengan para orang tua yang memang mempunyai anak-anak special needs dan guru-guru saya di sekolah spektrum juga yang dedikasinya luar biasa. Kalau kita masuk ke sana dan kalau mampir ke sekolah yang dilihat adalah guru-guru full of smile, walaupun kadang tetap anak-anak ada yang mukul, ada yang ya agresinya masih keluar, namanya apalagi ya ini anak-anak plus ada spesialnya juga kan ya. Nah, itu sabar dan dengan hati ya, bekerjanya dengan hati itu sih kuncinya. Oh, itu kuncinya benar Bu, pakai hati ya Bu ya. Iya, Kalau pakai hati sih. Termasuk Dan itu Ibu saya Sandra ya. Ibu Sandra udah pakai hati banget itu ya. Amin. Dan Aduh, guru-guru saya apalagi luar biasa. Oke, clear Bu. Berarti semua apa istilahnya menjadi buat saya penasaran gitu ya Bu. Udah terjawab semua oleh Ibu Sandra Talogo. Oke, semoga. Semoga aja yang nanti kalau COVID udah selesai mampir ya. Harus Bu, harus. Sekarang ini itu juga cukup berat ya. Kalau untuk anak-anak lain ya semua punya challenge-nya lah ya. Apalagi untuk anak-anak special needs ini belajar di rumah itu memang extra challenge karena mereka sangat apa ya kalau dengan guru-gurunya udah punya rutinitas ya, jadi tiap pagi berangkat ke sekolah udah ada rutinitasnya. Begitu rutinitas terganggu itu memang membutuhkan waktu untuk nantinya adaptasi kembali ke titik di mana waktu itu mereka berada gitu. Jadi ini memang COVID ini lumayan berat, walaupun ya kita tetap lakukan dengan online dan sebagainya, dan anak-anak tetap berkreasi. Kalau dilihat di Instagram Spektrum Sinergi juga, itu ada kompilasi dari nyanyian lagu-lagu dari mereka nyanyi di rumah digabung oleh gurunya, itu juga luar biasa.
Nah, mungkin di masa pandemi COVID-19 dan juga bulan Ramadan nih, Bu ya, mungkin ada baiknya kita juga malah makin menyatu ya, Bu ya. Artinya Betul. sinergi yang tadi Ibu bilang, solidaritas, sinergi, rasa peduli, terus ya mungkin dengan adanya kejadian ini jadi kayak mungkin ada hikmahnya kali, Bu ya. Kita harus saling Betul. bahu-membahu Semua untuk ada bisa hikmahnya. saling lebih care Betul. mungkin terhadap teman-teman kita yang berkebutuhan khusus Iya, yang tadi Ibu bilang gitu ya, Bu. benar, benar. Ya, Amin. semua ada hikmahnya, betul. Ya, semoga niat tulus Ibu juga ya bisa didengar oleh orang banyak dan juga bisa bantu ya, Bu ya. Jadi Terima nggak cuma kasih. Ibu nih, nggak cuma Ibu sendiri yang bergerak gitu. Kita semua bergerak, saya Ya, bergerak, semua bergerak gitu. amin. Ya, clear, Semoga. Iya. man. Thank you banget ya Ibu ya. Waktunya Ibu lagi sibuk kali ya Bu ya. Terima kasih banyak Enggak waktunya. juga ya. Dan jangan lupa untuk terus ikuti itu ya Instagramnya Pasti. Udah saya Sinergi follow. Mahakarya. Udah saya follow. Oke. Oke, thank you ya Bu ya. Semangat terus Bu. Oke. Ya, Semangat. ya. Yes. Mari Oke. jaga kesehatan Bye. Bu. Thank Ya, you. bye-bye. Mari.